Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama lengkap saya Oktaviani Melita Harum, NPM 23/2020-11. Saya dari Prodi D3 Kebidanan dari kelas 2023A. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan materi tentang obat dan juga fungsinya, mulai dari obat antibiotik, analgetik, uteretonika, hiperemesis gravidarum, mual, pendarahan, dan terapeutik. Baik, yang pertama antibiotik. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. 3 jenis obat antibiotik. Yang pertama, amoxicillin adalah obat antibiotik spektrum luas yang digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri seperti infeksi pernapasan, saluran kemih, dan juga infeksi kulit. Yang kedua ada cefalosporin, seperti ceftriaxone, digunakan untuk mengobati infeksi bakteri yang lebih serius seperti meningitis dan sepsis. Yang ketiga ada azithromycin. Obat ini digunakan untuk mengobati infeksi saluran pernapasan, infeksi telinga, dan juga penyakit menular seksual. Yang ketiga ada analgetik. Analgetik adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri. 3 jenis obat analgetik. Yang pertama, paracetamol. Obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang dan menurunkan demam. Yang kedua, ibuprofen. Obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID yang digunakan untuk meredakan nyeri, inflamasi, dan demam. Yang ketiga, morfin. Obat analgetik opioid ini digunakan untuk mengobati nyeri berat dan kronis. Yang ketiga ada obat uterotonika. Obat ini adalah obat yang digunakan untuk merangsang kontraksi rahim. Ada 3 jenis obat uterotonika. Yang pertama, oksitosin, digunakan untuk merangsang kontraksi selama persalinan dan mengendalikan pendarahan pasca persalinan. Yang kedua ada misoprostol, digunakan untuk menginduksi persalinan, mengobati pendarahan pasca persalinan dan aborsi medis. Yang ketiga ada metilegonofin, digunakan untuk mengontrol pendarahan pasca persalinan dengan merangsang kontraksi rahim. Yang berikut ada obat hiperemesis gravidarum. Obat ini adalah obat mual dan muntah yang berlebihan selama kehamilan. Ada 3 jenis obat hiperemesis gravidarum. Yang pertama, pyridoxine atau vitamin B6. Obat ini sering digunakan sebagai lini pertama pengobatan untuk mual pada kehamilan. Yang kedua ada doxylamine, antihistamin yang sering digunakan bersama pyridoxine untuk mengurangi mual dan muntah. Yang ketiga ada ondansetron, antiemetik yang digunakan bila pengobatan lain tidak efektif. Yang berikut ada mual, obat yang digunakan untuk mengatasi mual atau antiemetik. Ada 3 jenis obat untuk mual. Yang pertama, metoclopramid, mengurangi mual dengan meningkatkan metilitas saluran pencernaan. Yang kedua, ondansetron, digunakan untuk mual akibat kemoterapi, radioterapi, dan operasi. Yang ketiga ada domperidon, digunakan untuk mual dan muntah terkait dengan gangguan lambung. Berikut adalah pendarahan. Pendarahan adalah obat yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah pendarahan. Ada 3 jenis obat pendarahan. Yang pertama, tranexamat, mengurangi pendarahan dengan menghambat fibrinolisis. Yang kedua ada desmopressin. Obat ini digunakan untuk mengobati pendarahan pada pasien dengan hemofilia atau penyakit von Willebrand. Yang ketiga ada vitamin K. Obat ini digunakan untuk mengatasi pendarahan akibat defisiensi vitamin K atau overdosis antikoagulan. Yang terakhir ada obat terapeutik. Obat ini mengacu pada berbagai obat yang digunakan untuk tujuan pengobatan umum. Ada 3 jenis obat terapeutik. Yang pertama,
metformin digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes tipe 2. Yang kedua ada levotoksin, digunakan untuk mengobati hipotiroidisme dengan menggantikan hormon tiroid. Yang ketiga ada atorvastatin, digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.